Hey teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Hari ini saya akan bicara tentang sesuatu yang penting dan sangat relevan buat kita semua, yaitu perjalanan keuangan. Ya, keuangan itu nggak cuma soal punya uang atau enggak, tapi lebih dari itu, keuangan adalah sebuah perjalanan yang punya level-level tertentu. Dan di video kali ini saya akan membahas 5 level perjalanan keuangan yang perlu kamu pahami dan jalani. Jadi tonton terus video ini sampai selesai ya. Kita mulai dengan level yang pertama, yaitu mencari penghasilan. Ini adalah langkah awal yang harus kita tempuh. Di sini kita masih belajar bagaimana caranya menghasilkan uang. Entah itu dari pekerjaan, bisnis kecil-kecilan, atau mungkin dari hobi yang bisa menghasilkan uang. Pada tahap ini, fokus utama kita adalah membangun fondasi finansial. Ini biasanya terjadi saat kita baru lulus sekolah atau kuliah dan mulai memasuki dunia kerja. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat kita, sekaligus bisa memberi kita penghasilan yang cukup. Ingat, di tahap ini penting untuk mulai membiasakan diri dengan mengelola penghasilan yang kita dapatkan. Cobalah untuk memisahkan mana yang harus disimpan dan mana yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah kita bisa menghasilkan uang, langkah selanjutnya adalah menstabilkan keuangan. Pada tahap ini, kita mulai lebih serius mengelola pengeluaran dan pendapatan. Mulai membiasakan diri untuk membuat anggaran, mencatat pengeluaran, dan yang paling penting, belajar menabung. Di sini kita juga mulai memikirkan dana darurat. Kenapa? Karena dalam hidup selalu ada hal-hal tak terduga yang bisa saja terjadi. Dana darurat ini akan menjadi penyelamat saat kita menghadapi situasi darurat, seperti kehilangan pekerjaan atau ada kebutuhan mendadak. Jangan lupa juga untuk mengurangi utang, terutama utang konsumtif yang hanya akan membuat keuangan kita semakin tidak stabil. Pada level ini, disiplin adalah kuncinya. Mengatur keuangan dengan bijak akan membantu kita lebih tenang dan siap menghadapi level berikutnya. Nah, di level ketiga ini, kita mulai berpikir jangka panjang. Di sini kita nggak cuma menyimpan uang, tapi mulai belajar bagaimana uang yang kita miliki bisa bekerja untuk kita. Istilahnya, kita mulai membangun aset. Aset ini bisa berupa investasi, seperti saham, reksadana, properti, atau mungkin bisnis. Tujuannya adalah untuk memperbesar penghasilan kita tanpa harus selalu bekerja lebih keras. Di tahap ini, kita harus mulai belajar tentang investasi yang cocok dengan profil risiko kita. Menentukan investasi yang tepat adalah sebuah seni, butuh pengetahuan dan pengalaman. Jadi, jangan buru-buru dan jangan takut untuk belajar. Pada tahap ini, kita juga harus tetap menjaga dana darurat, sambil mulai mempersiapkan tabungan untuk masa depan seperti dana pensiun. Di level keempat, kita sudah bisa mulai melihat hasil dari investasi yang kita bangun. Ini adalah tahap di mana kita bisa sedikit lebih santai karena sebagian kebutuhan kita sudah bisa dipenuhi dari hasil investasi. Tapi ingat, ini bukan berarti kita berhenti bekerja atau berhenti berinvestasi. Sebaliknya, kita harus terus memantau dan menyesuaikan strategi investasi kita agar tetap sesuai dengan tujuan keuangan kita. Di tahap ini, kita juga bisa mulai memikirkan bagaimana cara kita bisa memberi manfaat lebih, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Mungkin dengan berkontribusi lebih banyak dalam kegiatan sosial, atau membantu orang lain untuk memulai perjalanan keuangan mereka. Inilah level tertinggi dalam perjalanan keuangan, yaitu kebebasan finansial. Di level ini, kita sudah tidak perlu lagi bekerja untuk uang, karena aset yang kita miliki sudah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita, bahkan untuk menjalani gaya hidup yang kita inginkan. Kebebasan finansial bukan berarti kita berhenti beraktivitas, tapi lebih kepada kebebasan untuk memilih apa yang ingin kita lakukan tanpa harus khawatir tentang uang. Ini bisa jadi waktu yang tepat untuk mengejar passion, melakukan hal-hal yang selama ini tertunda, atau bahkan memulai sesuatu yang benar-benar baru. Tapi, mencapai kebebasan finansial bukan berarti kita bisa sembrono.
kita tetap harus bijak mengelola aset dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keuangan yang sudah kita bangun selama ini. Nah, itulah 5 level perjalanan keuangan yang bisa kita lalui. Setiap level punya tantangannya masing-masing, dan setiap orang mungkin akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Yang penting adalah kita terus belajar, terus beradaptasi, dan jangan takut untuk memulai. Jadi di level mana kalian sekarang? Apa yang sudah kalian pelajari dari perjalanan keuangan kalian? Yuk, share di kolom komentar, kita belajar bareng-bareng. Jangan lupa like dan subscribe buat kalian yang belum, dan sampai ketemu di video berikutnya. Stay smart, stay healthy, and keep moving forward.